Kalau memang saudara ingin berjuang yang lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya penderitaan itu memang benar-benar bisa lenyap, bebas, maka saudara harus melakukan kebaikan dengan tanpa aku. Karena sesungguhnya semua tetek, bengek, persoalan, kesulitan, segala macam sumbernya dari keakuan. Keakuan itu adalah sesuatu yang tidak ada tetapi dianggap ada oleh pikiran kita. Kemudian menguasai segala-galanya. Sesungguhnya tidak ada. Sehingga muncul aroganisme, kesombongan, kecongkaan, keserakahan, kebencian, aktualisasi diri yang berkelebih-lebihan, yang kemudian mengakibatkan penderitaan. Saya ingin mengutip sedikit saja apa yang saudara rasakan sebagai aku sudah berbuat, bekerja, berjasa, aku sudah menolong, aku itu seperti gelembung sabun, bulat, pecah kemudian. Aku itu seperti fata morgana di jalan yang sedang panas terik, seperti ada air yang ada di tengah jalan. Kalau saudara naik bus, naik mobil tetapi didekati tidak ada. Aku itu seperti rumah ini, sebutannya ada tetapi kenyataannya tidak ada. Yang ada hanya komponen-komponen, hanya kayu, hanya tembok, hanya paku, hanya besi, hanya kaca. Bagian kecil atau besar yang disebut rumah tidak ada. Semuanya punya nama sendiri-sendiri. Satu pun tidak ada yang punya nama rumah. Lantai, kayu, tembok, kaca, eternit, apa segala macam, reng, usuk, genteng, semuanya punya nama sendiri-sendiri komplit. Tidak ada satupun yang punya nama rumah. Kemudian rumah itu bonceng. Setelah ini semua disusun, rumah yang sesungguhnya tidak ada. Demikian juga rumah itu seperti kita, ibu bapak saudara sekalian. Hanya jasmani, hanya pikiran, hanya perasaan yang selalu berubah. Rapuh, ringkih. Tetapi pikiran kita mengaku aku. Apa yang kemudian kita lakukan, pikiran kita mengatakan aku sudah melakukan. Semata-mata aku itu hanya produk, hasil dari pikiran yang mengada-ada. Kalau misalnya sekarang saya ceramah, siapa yang sesungguhnya ceramah ini? Yang sesungguhnya ceramah ini adalah perpaduan, adonan, proses. Ada suara, sehat, ada pengertian dhamma, ada yang mendengarkan, kemudian ada ceramah. Kalau kita, kalau kami, kalau saya bisa menyinari, bisa merenungkan, menyadari setiap saat bahwa yang kita lakukan termasuk semua kebajikan, jasa hanyalah proses, bukan aku yang melakukan, proses yang ada, maka kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang murni. Itulah kebaikan yang tanpa aku. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan, tidak ada merasa yang lebih.
apa yang dilakukan ini hanya proses semata-mata. Yang mengatakan aku berkata, aku makan, aku berbuat, aku menolong, hanyalah ulahnya, vokalnya pikiran kita semata-mata. Coba kalau pikiran kita lagi istirahat, ibu bapak saudara sekalian, lagi tidur, siapa yang mengatakan aku? Siapa yang akan tersinggung? Kalau Anda dikatakan, babi kamu, wah marah. Karena pikiran kita tersinggung. Tetapi kalau pikiran kita lagi tidur, babi kamu, diam saja. Babinya lagi turu, juga diam saja. Tidak ada respon, tidak ada tanggapan oleh pikiran, maka keakuan tidak muncul. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, jebulannya aku itu hanya pikiran kita, permainan pikiran kita, tingkah laku pikiran kita, perbuatan pikiran kita yang menjadi sumber kekotoran-kekotoran batin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin agak sulit penjelasan yang ketiga ini. Kalau sulit, buang. Yang pertama dan yang kedua sudah cukup untuk saudara. Mengurangi kekotoran batin dan menambah kebajikan, selesai. Tetapi kalau saudara ingin meningkat, batin saudara ingin meningkat, kalau saudara menginginkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara ini meningkat, tidak hanya makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, ada sesuatu yang lebih yang meningkat, maka fahamilah tentang keakuan itu yang sesungguhnya palsu. Kita tidak mengingkari, ini namanya memang rumah. Rumah ini bukan onde-onde, memang rumah bukan jajan. Kita menggunakan kalimat itu untuk omong-omong, supaya rumah tidak disamakan dengan makanan. Tetapi rumah yang sesungguhnya, yang solid, yang tidak berubah, yang menjadi inti yang solid, tidak ada. Rumah itu hanya nama yang datang kemudian, setelah bermacam-macam barang ini dijadikan satu. Numpang, bonceng, semua punya nama. Kaca ini apa, panolet segala macam, semua punya nama. Tidak ada satupun yang namanya rumah. Tetapi kalau sudah disusun, kemudian rumah datang, bonceng dia, yang sesungguhnya palsu. Demikianlah ibu bapak dan saudara sekalian, aku, diriku, saya hanyalah tingkah polahnya pikiran kita yang mengaku, mengklaim, mengaku aku semua proses yang sedang terjadi. Inilah sesungguhnya apa yang menjadi inti seluruh ajaran Sang Buddha. Stop kekotoran batin, hentikan kejahatan. Kalau Anda mau menghentikan penderitaan, jangan menghentikan penderitaan dengan menambah kenikmatan yang baru. Begitu kekotoran batin itu Anda kurangi, menjadi berkurang, maka persoalan-persoalan akan berkurang. Tahap yang kedua, membantu orang lain. Syukur kita bisa membantu makhluk-makhluk lain, tidak hanya orang, tidak hanya sesama manusia. Membantu yang lain, dan kalau tidak bisa membantu yang lain, jangan merugikan mereka. Bagi Anda sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan, meskipun tidak mengurangi penderitaan. Dan kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, membebaskan diri Anda dari penderitaan, maka fahamilah keakuan itu fata morgana. Keakuan itu palsu, tidak nyata, sehingga kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan dengan tanpa keakuan.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, inilah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, sehingga kita mempunyai bekal, kemudian mempunyai ukuran. Setiap saat, setiap hari begitu keakuan muncul, hancurkan itu. Apa yang menyebabkan kita tersinggung, apa yang menyebabkan kita marah, apa yang menyebabkan kemudian kita tidak dihargai, apa yang menyebabkan kita dipojokkan, tidak digubris dan segala macam, semuanya tidak lain karena keakuan. Kalau kita hentikan keakuan itu, karena keakuan itu hanyalah palsu, maka itulah sesungguhnya kebahagiaan. Marilah kita bekerja. Kalau mampu kita kerjakan, kalau tidak mampu tidak kita kerjakan. Diberi jabatan ya kita terima, tidak diberi jabatan tidak apa. Kalau kita mampu kita menolong. Diberi hadiah kita terima, tidak diberi hadiah tidak kecewa. Karena siapa yang menerima penghargaan, siapa yang menerima pujian? Tidak ada. Itu hanya pikiran saja yang merasa mempunyai jasa, mempunyai hak dan sebagainya. Semalam saya jelaskan, kalau misalnya ada panitia, ada pengurus disusun, kemudian Anda dianggap bisa bagian perlengkapan, Anda ditunjuk, Anda jadi perlengkapan ya. Oh jangan saya lah. Bahasa Jawa mengatakan kipo ya. Wah, jangan saya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu rendah hati, tidak mau diberi pangkat begitu. Rendah hati ditunjuk-tunjukkan, sama saja dengan kesombongan. Lalu bagaimana Bante? Kalau memang Anda mau, terimalah. Kalau Anda merasa tidak mampu, katakan, oh saya tidak mampu. Kalau Anda tidak dijadikan pengurus, Anda tidak ditunjuk menjadi pengurus, Anda mampu, ya tidak usah menjadi pengurus, membantu, kerjakanlah. Dipuji, terima. Tidak dipuji, tidak apa-apa. Karena siapa yang dipuji, siapa yang tidak dipuji? Yang merasa aku dipuji, aku kok tidak dipuji, hanya pikiran kita. Tidak ada aku sesungguhnya. Saya tidak mau kalau dijadikan pengurus, dijadikan panitia, tidak mau saya. Saya hanya orang kecil saja kok. Saya tidak mau menonjol. Omong-omong itu ya sudah ingin menonjol. Kalau nggak mau menonjol ya jangan ngomong-ngomong. Dicandali pekerjaan, diberikan tugas ya terima. Kalau mampu, kalau tidak mampu katakan maaf saya tidak mampu. Kalau tidak diberi jabatan tetapi mampu dan ada waktu, ya membantu. Diberi terima kasih diterima, diberi hadiah diterima, tidak diberi juga tidak apa-apa. Kan enak toh saudara ya? Enak. Cobalah, saya mengatakan cobalah. Umat Buddha yang sudah sedikit ini memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Sudah sedikit cekcok, lumayan nek oke. Umat Buddha ini wis siti elek banget, elek banget ya, jelek sekali. Cobalah kita menunjukkan sikap yang baik, sikap sebagai praktek dhamma. Tidak usah kita cerita, tidak usah kita promosi. Dengan sikap yang baik itu orang lain akan mencontoh. Dan kalau orang lain mencontoh kita, dia mendapatkan manfaat yang akan berguna bagi dirinya, berguna bagi masyarakat.